Novel 9 Matahari, Bab 831. Selanjutnya, Ye Yunfei mengendalikan Kunpeng untuk muncul dan menghilang, dan menyerang serta membunuh 14 master dari klan monster kuno yang berada di tahap awal alam pembentuk dewa dalam satu nafas. Semuanya adalah pembunuhan instan. Sejauh ini, total 15 master pada tahap awal alam pemodelan dewa dibunuh oleh Ye Yunfei dalam serangan diam-diam. 5 master yang tersisa pada tahap awal God Saping Realm menjadi pucat karena ketakutan, dan mengikuti di belakang Master Tiangu, tidak berani mengambil langkah menjauh. Mereka mengetahuinya, Ye Yunfei secara khusus menyelinap ke tahap awal alam pembentuk dewa. Kamu Yunfei, keluar, berkelahi denganku dengan cara yang bermartabat, dan bersembunyi di Tibet ketika kamu sudah tua, apa itu? Seorang lelaki tua dari klan monster kuno dengan darah di sekujur tubuhnya meraung dengan keras. Itu adalah Suetu, dia adalah kekuatan dari alam pembentuk dewa tingkat menengah. Terserah kamu, suara datar terdengar. Boom, Kunpeng tiba-tiba muncul di belakangnya. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang lautan jiwa Suetu. Memanggil, tusukan gelap muncul di belakang kepala Suetu dan mengenai bagian belakang kepalanya. Mengaum, Taoti juga muncul, dengan mulut besar merendahkan, ia bergegas menuju Suetu dan menggigitnya. Bersenandung, 5 elemen membunuh formasi pedang abadi seperti 5 naga banjir, berguling ke arah mereka. Tiba-tiba, Ye Yunfei meluncurkan serangan paling sengit. Dalam waktu kurang dari 3 gerakan, Suetu dicekik oleh formasi pedang suksian 5 elemen, mencekik tubuhnya menjadi ampas, hanya menyisakan satu kepala untuk melarikan diri secara kebetulan. Dengan kekuatan Ye Yunfei, tidak sulit untuk berurusan dengan alam pembentuk dewa tingkat menengah. Pencuri kecil Ye Yunfei, kamu menghancurkan kepalaku, aku tidak akan berbagi kebencian denganmu. Kepala berdarah Suetu melayang di kejauhan, sepasang mata berdarah menatap Ye Yunfei, meraung dengan kebencian. Memanggil, Ye Yunfei segera melepaskan pedang jiwa surgawi dan mengejarnya. Mengaum, Suetu terkejut dan berbalik untuk melarikan diri. 5 senjata ajaib kekuatan jiwa bergegas keluar untuk melindungi kepalanya. Baru saja, dia juga mengandalkan senjata ajaib kekuatan jiwa ini untuk menjaga kepalanya, jika tidak, dia pasti sudah lama mati. Semua orang mendekat bersama dengan cepat, jangan dikalahkan olehnya satu persatu. Berdekatan, serang bersama, dan bertahan bersama. Tuan Tiangu meraung. Dia menemukan bahwa baik lawan Ye Yunfei tidak berada di tahap awal alam pembentuk dewa atau tahap tengah alam pembentuk dewa. Dan meskipun dia sendiri adalah master di tahap akhir alam pembentuk dewa, dia tidak dapat mengejar keterampilan tubuh luar angkasa Ye Yunfei yang sulit dipahami. Bagaimana? Apakah kamu takut? Petik 2. Sosok Ye Yunfei muncul di kejauhan, menatap master monster kuno ini dengan mencibir. Di mana Ye Yunfei, bajingan kecil, keluar dan mati. Pada saat ini, raungan dahsyat seperti murka Tuhan datang ke distrik utara. Kemudian, di langit yang jauh, kumpulan awan monster berwarna darah berguling, menutupi langit dan menutupi matahari. Jadilah 3 Raja Iblis yang datang. Petik 2. Ye Yunfei melirik ke langit dan berkata dalam hatinya, 3 Raja Iblis besar ada di sini. Petik 2. Master pembentuk dewa lainnya, termasuk Master Tiangu, merasa lega. Monster kuno yang tinggi dan tinggi, dengan aura yang sangat ganas, bergemuruh ke semua orang seperti kereta yang melintasi langit. 8 master dari klan monster kuno tiba di waktu yang bersamaan. 8 dari mereka semua adalah kekuatan tahap akhir dari alam pembentuk dewa. Latar belakang klan monster kuno benar-benar bagus. Termasuk Master Tiangu. Ini, sudah ada 9 master di tahap akhir dari alam pembentuk dewa. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Gemuruh. Di belakang 8 master klan monster kuno ini, masih ada sekelompok pasukan klan monster kuno yang bergegas menuju arah distrik utara. Dalam sekejap mata, pasukan perkasa memenuhi distrik utara. Ye Yunfei melirik, dan menemukan bahwa di antara suku monster kuno di depannya, ada lebih dari 50 master di dunia yang membentuk dewa. Kuantitas seperti itu membuat Ye Yunfei mengerutkan kening tanpa sadar. Pertempuran selanjutnya pasti akan sangat sulit. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Kamu adalah Ye Yunfei. Klan iblis kuno setinggi lebih dari 10 meter, setebal menara besi hitam, berguling dan melepaskan paksaan kekuatan iblis, menatap Ye Yunfei dan bertanya. Itu benar, aku Ye Yunfei. Kamu adalah Raja Iblis Aoyue, kan?
Ye Yunfei berdiri di kejauhan, menatap klan iblis kuno yang tinggi ini. Itu adalah musuh yang bertemu, dan sangat cemburu. Dapat dikatakan bahwa alasan terbesar permusuhan antara Ye Yunfei dan klan monster kuno adalah Raja Monster Aoyue. Itu adalah Raja Iblis Aoyue yang mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei berkali-kali. Itu juga Raja Iblis Aoyue yang mengirim pasukan besar ke benua langit yang mendalam 2 kali berturut-turut, menyebabkan bencana besar ke benua langit yang mendalam. Ye Yunfei, kamu sangat berani. Beraninya kamu datang ke alam iblis kuno, apakah kamu tidak takut mati? Aoyue Yao menatap Ye Yunfei dengan sepasang mata monster, seperti 2 lentera merah, dan menggeram. Ini hanya dunia iblis kuno, aku akan datang ke sini saat aku datang. Ini masalah besar, hanya mengandalkan klan iblis kuno Anda masih belum memiliki kemampuan untuk membiarkan saya mati. Petik 2, Ye Yunfei mencibir dengan dingin. Mengaum, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua monster tua di arena tampak liar dan geram. Tuan Raja Iblis Aoyue, balaskan aku. Bajingan kecil Ye Yunfei itu menghancurkan tubuhku, aku ingin dia mati. Petik 2, kepala berdarah melayang di depan Raja Iblis Aoyue, dan meraung dengan gigi terkatup. Penatua Suetu, kamu hanya memiliki 1 kepala tersisa. Petik 2, monster kuno kurus di sebelahnya, yang tampaknya hanya tinggal kulit dan tulang, mau tidak mau bertanya. Dia adalah Raja Iblis Tulang, Lord Bone Demon King, Ye Yunfei yang melakukannya. Bunuh dia untukku. Tetua Suetu meraung, terdengar sedih, seperti darah Kako yang menangis dan Kera yang menangis. Tuan 3 Raja Iblis, semua budak manusia di wilayah utara telah diselamatkan oleh Ye Yunfei. Tuanku datang ke 3 Raja Iblis hari itu dan melaporkan. Tidak perlu mengatakan apa-apa, mari kita lakukan bersama dan bunuh Ye Yunfei. Seorang Raja Iblis dengan tubuh menggembung mengucapkan setiap kata. Dia adalah Raja Iblis Wu. Lakukan. Raja Iblis Aoyue dan Raja Iblis Tulang berteriak bersamaan. Lebih dari 50 master klan monster kuno dari alam pembentuk dewa melepaskan paksaan iblis mereka bersama-sama. Seperti lebih dari 50 gunung berapi meletus bersama, paksaan besar itu mengguncang seluruh distrik utara. Pemaksaan kekuatan monster seperti laut menghancurkan Ye Yunfei dari segala arah. Dihadapkan dengan paksaan yang mengerikan dari Raja Iblis, Ye Yunfei pasti tidak akan bertarung sembarangan. Dia sudah siap. Sebelum paksaan kekuatan iblis datang, dia akan mengambil langkah ke depan dan melarikan diri ke kedalaman ruang sekaligus. Dapat dikatakan bahwa kelincahan yang dapat melarikan diri ke kedalaman ruang kapan saja adalah kartu truf terbesar Ye Yunfei. Tanpa keterampilan tubuh semacam ini, Ye Yunfei secara alami tidak akan masuk ke dunia iblis kuno. Tertawa, cahaya hitam tiba-tiba muncul di belakang Master. Monster kuno di tahap awal alam pembentuk dewa, dan tiba-tiba menembus jantungnya. Dengan kekuatan Dark Assassin saat ini, akan mudah untuk membunuh seseorang yang berada di tahap awal God Saping Realm. Sialan, para penguasa klan monster kuno itu sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tertawa, sesaat kemudian, duri gelap muncul kembali dan membunuh master lain dari klan monster kuno yang berada di tahap awal alam pembentuk dewa. Para master iblis kuno di lapangan ini dengan cepat melepaskan kekuatan jiwa mereka satu persatu, dengan waspada mengamati ruang di sekitarnya. Sialan energi luar angkasa, ketiga Raja Iblis merasa sangat sedih. Masing-masing dari mereka dapat dikatakan memiliki kekuatan monster yang tak terbatas, tetapi menghadapi Ye Yunfei, mereka merasa tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatan mereka. Tuan Tiangu, apakah senjata ajaib ruang angkasa Tuan dari dunia leluhur telah ditransmisikan? Raja Iblis Aoyue memandang Tuan Tiangu dan bertanya. Belum, Tuan Tiangu menggelengkan kepalanya. Namun, saya tiba-tiba memikirkan cara untuk menghancurkan energi ruang Ye Yunfei. Tuan Tiangu berkata tiba-tiba. Oh, 3 Raja Iblis besar dan beberapa monster tua lainnya merasa segar ketika mendengar kata-kata itu, dan menoleh. Semuanya, aku akan menggunakan hukum kekuatan iblis untuk mengusir Ye Yunfei dari kedalaman ruang. Kemudian, kalian membentuk formasi 100 iblis dan membentuk radius 100 mil ke dalam wilayah iblis. Dengan cara ini, tidak peduli dari mana Ye Yunfei muncul, dia akan selalu berada di wilayah iblis ini. Selama dia berada di domain iblis ini, itu berada dalam jangkauan serangan formasi 100 iblis, dan dia tidak dapat menghindarinya. Petik 2, Tuan Tiangu berkata dengan suara yang dalam. 100 susunan iblis.
Petik 2. Monster tua lainnya tercengang. 100 formasi iblis. Terakhir kali, ketika saya berkomunikasi dengan dunia leluhur, seorang dewasa dari dunia leluhur mengajari saya dengan santai. Misterinya tidak ada habisnya. Dalam situasi ini, itu sangat berguna. Saya akan menyampaikan diagram formasi dari formasi 100 setan kepada Anda sekarang, dan semua orang dapat mengikuti instruksi saya. Petik 2. Kata Tuan Tiangu. Oke. Petik 2. 3 Raja Iblis besar dan monster tua lainnya semuanya mengangguk. Karena Tuan Tiangu dan para master monster kuno ini berkomunikasi melalui transmisi suara, Ye Yunfei tidak mengetahui isi komunikasi mereka. Segera, di bawah pengaturan Master Tiangu, 100 monster tua membentuk formasi besar, termasuk 3 Raja monster besar. Saat berikutnya, kamu Yunfei, keluar. Tuan Tiangu dengan cepat membentuk segel satu demi satu dengan tangannya, melepaskan segel sihir misterius dari jalan iblis, merembes ke angkasa. Boom! Di kedalaman ruang, hukum kekuatan iblis yang perkasa mengamuk dan memukul Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain mengendalikan Kunpeng dan bergegas keluar dari tempat itu dari posisi lain. 100 formasi setan. Tuan Tiangu meraung. Gemuruh. 100 monster tua mengaktifkan formasi besar pada saat bersamaan. Kisaran 100 mil dipadatkan secara instan, seperti sepotong besi. Ye Yunfei hanya merasakan tubuhnya berhenti, seolah-olah dia terjebak dalam rawa. Tidak, aku telah jatuh ke dalam formasi iblis. Tanpa diduga, di antara klan iblis kuno, ada formasi iblis yang begitu cemerlang. Ye Yunfei berteriak dalam hati. Ye Yunfei mengerti bahwa dia masih meremehkan latar belakang klan monster kuno. Jika diberi sedikit waktu, Ye Yunfei percaya bahwa dia akan dapat menguraikan formasi ini, tetapi dalam situasi saat ini, bagaimana mungkin ada waktu? Booming. Dalam jangkauan formasi 100 iblis, satu demi satu serangan kekerasan, seperti hujan deras, membombardir Ye Yunfei dengan padat. Dari segala arah, boom, tubuh Ye Yunfei mulai dibombardir, mengeluarkan lubang darah satu persatu. Gemuruh. Energi monster yang kuat langsung menenggelamkan tubuh Ye Yunfei, dan anggota tubuh, dada, dan kepalanya semuanya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Asap dan debu mengepul di sini, bebatuan runtuh, dan kehampaan hancur. Bagus, adegan ini membuat para master klan monster kuno bertepuk tangan pada saat yang bersamaan. Haha, dasar bajingan kecil, Ye Yunfei, nasibmu sama. Di kejauhan, kepala Suetu tertawa terbahak-bahak. Dengan tingkat cedera ini, dia tidak bisa bertahan. Di kejauhan, Tuan Tiangu berkata sambil mencibir. Itu benar, untuk manusia, dengan cedera seperti itu, satu-satunya hasil adalah kematian. Sayang sekali, saya masih ingin bertanya kepadanya tentang keterampilan melatih tubuhnya. Petik 2. Raja Iblis Aoyue menggelengkan kepalanya dan berkata, seolah-olah sedikit menyesal, dia masih memikirkan teknik latihan tubuh Ye Yunfei. Saat ini, hantu ilusi tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei. Itu adalah Huang Chang. Dengan lambaian tangan Huang Chang, dia memindahkan Ye Yunfei ke menara hantu. Kemudian, saat Huang Chang hendak pergi dengan menara hantu, energi monster yang awalnya menyerang Ye Yunfei membombardir Huang Chang. Hal besar tidak baik, kali ini, tidak ada jalan keluar. Petik 2. Huang Chang dan Ye Yunfei tenggelam. Dengan kekuatan Huang Chang, tidak mungkin menahan serangan kekuatan monster ini. Ye Yunfei mengandalkan tubuh Jiamu Qingdi, meski tubuhnya terluka parah, kesadarannya masih sangat jernih. Pada saat kritis kilat ini, tiba-tiba, memanggil, cacing emas muncul di depan Huang Chang. Itu adalah ulat sutra naga bertanduk emas. Biarkan hantu tua ini menempel padaku dengan cepat, dan aku akan menuntunmu untuk melarikan diri. Ulat naga bertanduk emas mengirimkan gelombang kekuatan jiwa ke Ye Yunfei. Huang Lao, cepatlah, lampirkan ke ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Yunfei segera berteriak pada Huang Chang. Memanggil, Huang Chang segera menempelkan dirinya ke tubuh ulat naga bertanduk emas. Engah, yang mengejutkan Ye Yunfei, ulat sutra naga bertanduk emas langsung menembus kehampaan dan menghilang. Di lingkungan yang dipenuhi dengan paksaan kekuatan monster yang menakutkan ini, ulat sutra naga bertanduk emas tampaknya tidak terpengaruh sedikitpun. Novel 9 Matahari, Bab 832. Segera, asap energi yang mengepul menghilang, dan ruang di mana Ye Yunfei diserang dengan kejam barusan mulai memulihkan ketenangan.
Hei, di mana Ye Yunfei? Kenapa dia tidak menghilang? Petik 2. Para master monster kuno itu menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat Ye Yunfei secara tiba-tiba. Baru saja, ruang di mana Ye Yunfei dibombardir diisi dengan sejumlah besar energi iblis yang menakutkan, dan ruang itu terus hancur, bahkan tiga raja iblis utama tidak dapat secara akurat melihat situasi sebenarnya dari ruang ini. Selain itu, tindakan Huang Chang dan ulat naga bertanduk emas sangat rahasia, sehingga tidak ditemukan oleh master monster kuno ini. Dalam hal menyembunyikan jejaknya, ulat sutra naga bertanduk emas tampaknya lebih baik daripada Huang Chang. Hanya sedikit daging dan darah, dan beberapa tulang yang patah. Lusinan master dari suku monster kuno semuanya melepaskan kekuatan jiwa mereka dan memasuki persepsi mendetail tentang ruang ini, mencoba menemukan Ye Yunfei. Mungkinkah Ye Yunfei dihancurkan berkeping-keping oleh formasi 100 iblis barusan, dan hanya ada sedikit daging dan darah yang tersisa? Tanya monster tua dengan ragu. Itu mungkin. Anda tahu, formasi 100 iblis adalah formasi yang terdiri dari 100 master paling kuat dari klan iblis kuno kita. Aneh. Petik 2. Beberapa monster tua lainnya mengangguk setuju. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Tadi, sepertinya ada sesuatu yang tersisa. Mungkin Ye Yunfei telah bersembunyi di kedalaman ruang, atau mungkin dia telah melarikan diri dari ruang ini. Tuan Tiangu menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku mencobanya. Jika dia benar-benar bersembunyi di kedalaman ruang, aku bisa memaksanya keluar. Petik 2. Tuan Tiangu berpikir sejenak, dan mulai membentuk segel dengan kedua tangan, membentuk segel satu demi satu. Menembus jauh ke dalam ruang angkasa. Booming. Hukum kekuatan iblis di kedalaman ruang terasa, dan mulai menjadi kekerasan lagi. Setelah beberapa saat, kamu Yunfei seharusnya tidak berada jauh di ruang ini, kata Tuan Tiangu. Dari sudut pandang ini, hanya ada dua hasil. Pertama, Ye Yunfei sudah mati, tubuhnya hancur berkeping-keping. Kedua, dia menggunakan beberapa metode rahasia untuk melarikan diri. Ye Yunfei, seorang anak manusia, dikatakan telah menguasai banyak latihan yang brilian dan misterius. Aoyue Demon King berkata dengan suara yang dalam. Saya pikir, kemungkinan besar, Ye Yunfei telah hancur berkeping-keping, dan tubuh serta jiwanya telah musnah. Bahkan aku tidak bisa menahan level serangan barusan. Petik 2, kata Raja Iblis Tulang. Itu masuk akal. Petik 2, monster tua lainnya di sekitar menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Tidak, teman-teman, saya masih khawatir. Anak manusia ini tidak sesederhana itu. Coba pikirkan, semua budak di distrik utara telah diselamatkan oleh Ye Yunfei. Mereka pasti dimasukkan ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Sekarang, jika Ye Yunfei sudah mati, bagaimana dengan senjata ajaib luar angkasa? Kecuali kita menemukan senjata ajaib ruang angkasa di ruang ini, kita dapat benar-benar yakin bahwa Ye Yunfei sudah mati. Tuan Tiangu masih menggelengkan kepalanya dan berkata, benar. Petik 2, monster tua lainnya semuanya tergerak ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian mereka ingat bahwa semua budak manusia di distrik utara diselamatkan oleh Ye Yunfei. Dan sekarang, budak manusia itu hilang. Senjata ajaib ruang di kedalaman ruang. Jika demikian, kecuali kita dapat melakukan perjalanan ke kedalaman ruang seperti Ye Yunfei, kita mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan senjata ajaib ruang angkasa itu. Petik 2, tebak monster tua. Pokoknya, untuk berjaga-jaga. Sekarang, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah meninggalkan beberapa master alam pembentuk dewa di sini dan terus mencari keberadaan Ye Yunfei. Hal kedua adalah segera mengeluarkan perintah untuk menutup pintu masuk dan keluar dari alam iblis kuno, dan kemudian mengirim beberapa master tahap akhir dari alam pemodelan dewa untuk menjaga mereka dengan ketat untuk mencegah Ye Yunfei melarikan diri dari alam iblis kuno selama dia masih hidup. Petik 2, Tuan Tiangu berkata dengan suara yang dalam. Dia selalu memiliki firasat buruk. Karena, barusan, dia benar-benar merasa ada sesuatu yang meninggalkan ruang ini. Jangan membicarakannya, semuanya, lakukan saja apa yang dikatakan Tuan Tiangu. Hati-hati dengan kapal 10.000 tahun, jika Ye Yunfei masih hidup dan benar-benar membiarkannya melarikan diri dari dunia iblis kuno, maka jika kita ingin menghadapinya lagi, itu akan sangat sulit. Selain itu, begitu hal seperti itu terjadi, saya khawatir klan monster kuno kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh wilayah bintang Xuanhuang.
Petik 2. Raja Iblis Aoyue berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, lakukan saja apa yang Master Tiangu katakan. Raja Iblis Tulang dan Raja Iblis Wuk juga mengangguk. Akibatnya, beberapa master dari God Saping Realm tetap tinggal dan terus mencari tulang Ye Yunfei dan senjata sihir luar angkasa di area ini. Ada juga beberapa master di tahap akhir alam pemodelan dewa, yang segera bergegas ke pintu masuk dan keluar dari dunia iblis kuno. Pada saat ini, para penjaga yang menjaga pintu masuk dan keluar dari dunia iblis kuno telah menerima perintah untuk menutup portal masuk dan keluar antarmuka. Saat ini, booming, guncangan besar datang dari wilayah timur alam iblis kuno, menyebabkan seluruh alam iblis kuno bergetar. Segera, tatapan semua klan monster kuno beralih ke distrik timur. Itu altar yang terhubung ke dunia leluhur. Itu pasti penguasa dari dunia leluhur. Dia akan mengirim senjata ajaib yang membatasi ruang. Ayo kita temui itu, teriak Tuan Tiangu, bersemangat, titik. Dia bertanggung jawab atas altar yang terhubung dengan dunia leluhur, jadi dia sangat mengenalnya. Kalau begitu ayo kita temui mereka dengan cepat. Jika kita mengabaikan orang dewasa di dunia leluhur, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ketiga Raja Iblis semuanya terkejut. Jadi, 3 Raja Iblis besar, Tuan Tiangu, dan beberapa monster tua lainnya, memimpin sekelompok monster kuno, dan bergegas menuju bagian terdalam dari distrik timur. Pada saat ini, di dunia iblis kuno, di kedalaman ruang tertentu, seekor naga emas kecil seukuran ibu jari sedang mondar-mandir perlahan di kedalaman ruang. Itu adalah ulat sutra naga bertanduk emas. Tidak disangka-sangka, klan Jin Jiao Longchan Anda memiliki bakat sedemikian rupa sehingga Anda dapat dengan mudah menembus ruang dan datang ke pesawat ulang-alik. Di tubuh Jin Jiao Longchan, transmisi suara datang dari setitik debu, berbicara kepada Jin ulat naga bertanduk berbicara. Butiran debu ini adalah menara hantu. Omong kosong, apakah kamu tahu apa itu lubang cacing? Sebagai raja dari semua serangga, kemampuan raja ini tidak perlu disebutkan. Mulai sekarang, kamu akan tahu betapa kuatnya raja ini. Ngomong-ngomong, berapa banyak pil yang ada di tubuhmu? Beri aku lebih banyak sebagai camilan. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas dipuji oleh Ye Yunfei, dan dia sangat bangga. Dia mengangkat kepala naga emasnya tinggi-tinggi dan berkata, "Hei, fluktuasi energi spasial yang begitu kuat. Mungkinkah, apakah ada celah ruang besar di dunia iblis kuno ini? Nah, jika ada, itu benar-benar tempat terbaik yang saya tinggali saat ini. Pergi dan lihatlah." Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei merasakan semburan fluktuasi energi ruang yang kuat dan tidak dapat menahan keterkejutannya. Begitu kata-kata itu jatuh, lusinan pil dao kelas 4 terbang keluar dari menara hantu dan mendarat di depan ulat sutra naga bertanduk emas. "Oke, aku akan membawamu ke sana sekarang." Ulat sutra naga tanduk emas melihat lusinan dao dan kelas 4 di depannya, matanya langsung menyala, dan hatinya penuh kegembiraan. Setelah beberapa saat, Tuan Tiangu, 3 Raja Iblis, membawa sekelompok besar orang ke kotak hitam yang penuh monster di kedalaman distrik timur. Di tengah alun-alun, di atas altar kuno, terdapat celah ruang gelap. Getaran itu berasal dari celah ruang itu. Strain energi spasial yang kuat dan kacau terus mengalir keluar dari celah itu, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia iblis kuno, membuat dunia iblis kuno bergetar terus-menerus. Benar saja, dia adalah orang penting di dunia leluhur, dan dia akan menghubungi kita. Semua orang selamat datang, jangan abaikan. Petik 2. Tuan Tiangu melompat ke depan altar kuno dengan penuh semangat, menjatuhkan dirinya ke tanah, merangkak di tanah, dan mulai melantunkan mantra iblis kuno dengan putus asa. Di mana ketiga, Raja Iblis dan monster tua lainnya berani lalai, dan segera membawa semua pasukan klan iblis kuno untuk berlutut di depan altar, dan dibawa ke pemimpinan Guru Tiangu. Mereka juga melafalkan mantra iblis kuno itu. Ini adalah sejenis klan iblis kuno mewarisi pengorbanan. Namun, Tuan Tiangu dan ketiga Raja Iblis semua tahu bahwa dunia leluhur terlalu jauh dari dunia iblis kuno. Diperkirakan butuh setidaknya 1 hari, atau beberapa hari, untuk benar-benar menghubungi orang dewasa dari dunia leluhur. Naik di atas pada saat yang sama, apa yang terjadi di dunia iblis kuno juga mulai menyebar dengan cepat ke dunia luar. Karena 3 Raja Iblis utama tidak memblokir berita tersebut, Ye Yunfei sudah mati. Berita ini, seperti badai, dengan cepat menyebar ke seluruh Xuan Huang Starfield. Tiba-tiba,
nama Ye Yunfei sekali lagi membangkitkan diskusi banyak orang di bidang bintang. Novel 9 Matahari, bab 833, Ye Yunfei sudah mati. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar berita itu. Belum lama ini, Ye Yunfei masuk ke alam iblis, membantai puluhan kota berturut-turut, dan kemudian masuk ke dunia iblis kuno, seperti bambu yang patah. Sekarang berita kematian Ye Yunfei tiba-tiba keluar. Aku sudah mengharapkan ini berakhir sejak lama. Klan iblis kuno memiliki sejarah panjang, dan 3 raja iblis utama memiliki kekuatan iblis yang tak terbatas. Dari saat Ye Yunfei masuk ke dunia iblis kuno, dia pasti akan mati. Petik 2. Ye Yunfei ini terlalu arogan. Usia beraninya kau memprovokasi kekuatan kelas 2 yang telah lama berdiri di Xuanhuang Starfield, bukankah itu mencari kematian? Petik 2. Sebenarnya, dari saat Ye Yunfei menerobos masuk dunia iblis kuno, saya telah menyimpulkan kematiannya. Maka satu-satunya kekhawatiran saya adalah bagaimana dia akan dibunuh. Menurut berita terbaru, dia dipukul oleh banyak master klan monster kuno dengan upaya gabungan mereka, tidak menyisakan tulang, bahkan tidak ada beberapa keping terak yang tersisa, yang dapat digambarkan sebagai sangat tragis. Petik 2. Setelah keterkejutan, sebagian besar petarung menganggap akhir cerita ini sebagai hal yang biasa. Lagi pula, sejak awal, tidak banyak petarung yang optimis dengan provokasi Ye Yunfei terhadap klan monster kuno. Tuan Ye sudah mati. Petik 2. Ketika berita menyebar kembali ke gua-gua bawah tanah di hutan belantara utara, Penatua, Tangwu, dan pemimpinnya mendengar petir. Tiba-tiba, keduanya tampak berusia puluhan tahun, dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Monster seperti itu seorang pria muda dalam hidupnya baru saja meninggal. Dia bahkan lebih jahat dari Tang yang saat itu. Petik 2. Di Akademi Tiandao, di puncak, Sima Yuan dan Meng Qianzheng berdiri berhadapan, keduanya menghela nafas. Haha, Ye Yunfei akhirnya mati. Bajingan kecil yang tidak menghormati orang yang lebih tua ini telah berkali-kali bertentangan dengan saya secara langsung, inilah yang pantas dia dapatkan. Petik 2. Zhou Yi, wakil presiden Akademi Tiandao, tertawa bahagia. Di tempat suci, markas besar Tianjizong. Laporkan kepada Yang Mulia Baiyun bahwa Ye Yunfei sudah mati. Hanya saja Raja Iblis Aoyue belum mengembalikan kanopi, dan aku sudah mengirim seseorang untuk mendesaknya. Petik 2. Seorang diaken dari Tianjizong mendatangi Yang Mulia Baiyun dan melapor. Apakah Ye Yunfei mati? Tidak, masalahnya tidak sesederhana itu, jangan khawatir untuk saat ini, tunggu dan lihat saja. Yang Mulia Baiyun menggelengkan kepalanya sedikit setelah mendengar laporan itu. Ferun Baiyun, apa maksudmu? Ye Yunfei belum mati. Melihat sikap Yang Mulia Baiyun, diaken itu terkejut. Siapa tahu, tunggu dan lihat saja, kata Yang Mulia Baiyun perlahan. Alam iblis kuno, bagian terdalam dari distrik timur, di kotak hitam. Tuan Tiangu, 3 raja iblis besar membawa sekelompok pasukan klan iblis kuno, dan juga mengadakan upacara pengorbanan kolektif, dengan semburan suara iblis bergema di alun-alun. Di tengah alun-alun, di altar kuno, celah ruang gelap memancarkan energi ruang yang kaya. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada titik emas samar di kejauhan, menembus ruang dan datang ke alun-alun ini. Ulat naga tanduk emas ada di sini. Benar saja, ada celah ruang yang besar di sini, energi ruang yang begitu kaya. Di tubuh ulat sutra naga bertanduk emas, di menara hantu, kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat melihat situasi alun-alun ini dengan sangat jelas. Masuk ke celah ruang itu segera, kata Ye Yunfei kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Oke, ulat naga bertanduk emas mengangguk. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan, berkeliaran di kedalaman ruang, bergegas menuju celah di ruang di atas altar kuno di alun-alun. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pencapaian ulat sutra naga bertanduk emas dalam energi ruang angkasa begitu mendalam. Dibandingkan dengan saya sekarang, ini jauh lebih baik. Dapat dikatakan bahwa di bidang bintang Xuanhuang, yang memiliki pencapaian tertinggi di luar angkasa energi pasti gadis kecil ini. Kalian, Ye Yunfei tidak punya pilihan selain menerima. Segera, ulat naga bertanduk emas bergegas ke celah ruang angkasa di atas altar kuno. Ini adalah saluran transmisi ruang angkasa jarak sangat jauh, dan ujung lainnya sebenarnya terhubung ke dunia iblis. Ye Yunfei berteriak pelan begitu dia memasuki celah ruang angkasa. Alam iblis,
di antara surga dan segudang alam, adalah antarmuka yang relatif canggih. Ye Yunfei telah membobol dunia iblis sebelumnya. Pada saat itu, ada monster-monster dengan kekuatan mengerikan yang memprovokasi Ye Yunfei secara langsung, tetapi Ye Yunfei mengejarnya sampai ke dunia monster, dan mengalahkan monster-monster ini sampai mati di depan banyak master monster. Sejak saat itu, Yao Zu takut dengan nama Ye Tiandi. Oleh karena itu, Ye Yunfei cukup akrab dengan nafas dunia iblis. Tampaknya klan iblis kuno di Xuanhuang Starfield ini adalah cabang dari dunia iblis. Tidak heran, di dunia iblis kuno ini, ada hukum kekuatan iblis yang cerdas di mana-mana, dan beberapa pengaturan telah dibuat dengan jelas, sepertinya mereka pasti diinstruksikan oleh monster tua di dunia iblis itu. Di belakang klan iblis kuno, sebenarnya ada dunia iblis yang terhubung, tidak heran meskipun hanya kekuatan kelas 2, ia telah berdiri di lapangan bintang Xuanhuang untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Pergilah lebih dalam. Petik 2, kata Ye Yunfei kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Jadi, ulat sutra naga bertanduk emas terus masuk jauh ke dalam celah di ruang ini. Oke, cukup. Petik 2, pada kedalaman tertentu, Ye Yunfei memanggil. Ulat sutra naga bertanduk emas berhenti seperti yang dijanjikan. Oke, mari kita tinggal di sini selama 2 hari ke depan, kata Ye Yunfei. Oke, ulat naga bertanduk emas mengambil posisi paling nyaman, dan merangkak ke bawah dengan malas. Tuan, bagaimana lukamu? Di menara ilusi, Hu Miao mendatangi Ye Yunfei dan bertanya dengan cemas. Saat ini, tubuh Ye Yunfei tidak lengkap. Seluruh tubuh compang camping dan compang camping, dengan lubang darah yang mengejutkan di mana-mana, bahkan anggota badan tidak lengkap, dan sebagian kepala hilang. Itu terlihat seperti kerangka putih humanoid. Saya harus mengatakan, Ye Yunfei terluka terlalu parah kali ini. 100 monster tua membentuk formasi besar dan melancarkan serangan bersama, kekuatannya terlalu menakutkan. Jika Ye Yunfei tidak mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke tingkat Dacheng, akan sulit baginya untuk selamat dari cedera ini. Tubuh Jiamu Qingdi di alam Dacheng memiliki vitalitas yang kuat dan ketahanan yang luar biasa, bahkan telah melahirkan kekuatan supernatural untuk memperbaharui anggota tubuh. Oleh karena itu, cedera fisik Ye Yunfei telah pulih dengan cepat. Selain itu, sebelum Ye Yunfei memasuki alam iblis, dia telah menyiapkan sejumlah besar Healing Dao Pills peringkat keempat dan kelima, dan sekarang dia terus meminumnya, dan luka-lukanya telah pulih dengan baik. Di celah ruang ini, ada banyak energi ruang. Saya akan berlatih di sini selama 1 atau 2 hari, lalu saya akan keluar. Saat itu, di dunia iblis kuno, saya akan membunuhnya lagi, lalu pergi kembali ke hutan belantara utara. Menghitung dengan jariku, Guts Fallen Land akan terbuka, dan aku tidak bisa membuang banyak waktu. Petik 2, Ye Yunfei diam-diam berkata dalam hatinya. Sebelum Ye Yunfei datang ke alam iblis, tanah meteor Tuhan akan dibuka selama lebih dari 10 hari, dan sekarang beberapa hari telah berlalu. Selanjutnya, Ye Yunfei tinggal di menara hantu dan mulai untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Tuan Tiangu, kapan saya bisa menghubungi orang dewasa dari alam leluhur itu? Petik 2, di alun-alun, di depan altar kuno, Raja Iblis Aoyue mau tidak mau berbisik kepada Tuan Tiangu. Ini bisa setengah hari lebih cepat, atau 2 atau 3 hari lebih lambat, karena dunia iblis kuno kita terlalu jauh-jauh dari dunia leluhur, jadi kita tidak bisa terburu-buru. Mari kita tunggu dengan tenang. Menurut pengamatan saya, orang dewasa di alam leluhur pada umumnya mudah tersinggung, sebaiknya kita lebih berhati-hati, dan kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Kalau tidak, konsekuensinya akan serius. Petik 2, kata Tuan Tiangu. Oke, petik 2, Raja Iblis Aoyue mengangguk. Meskipun dia adalah Raja Iblis dari alam iblis kuno, dia sangat memahami bahwa itu tidak layak disebut di depan orang dewasa di alam leluhur. Jika dia menyinggung orang dewasa di alam leluhur, dia akan melakukannya tidak pernah memiliki kesempatan untuk kembali dunia leluhur. Setiap anggota klan monster kuno bermimpi untuk kembali ke dunia leluhur. Karena itu adalah dunia yang sangat maju. Novel 9 Matahari, Bab 834. Di Menara Hantu, di depan tubuh Ye Yunfei terdapat cincin luar angkasa yang padat. Sebagian besar kota di Yaoyu dijarah oleh Ye Yunfei. Dikatakan bahwa setengah dari kekayaan klan iblis kuno ada di wilayah iblis. Dapat dibayangkan berapa banyak yang diperoleh Ye Yunfei selama periode waktu ini.
Ada banyak spar, tumbuhan, ramuan, dan semua jenis harta alam dan duniawi yang langka, yang terlalu banyak untuk dihitung. Jumlah space ring yang ditempatkan di depan Ye Yunfei saat ini telah mencapai 1000. Masing-masing diisi dengan berbagai sumber daya. Hu Miao, bantu aku membersihkan. Bersihkan semua sumber daya yang mengandung energi atribut kayu. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao. Oke, Hu Miao mengangguk. Kemudian, kumpulan demi kumpulan sumber daya kultivasi yang mengandung energi atribut kayu terus dibersihkan dan ditempatkan dengan rapi di sekitar tubuh Ye Yunfei. Ye Yunfei duduk bersila di tengah, mengoperasikan tubuh Jiamu Qingdi. View, biru yang tak terhitung jumlahnya energi yang dikaitkan dengan kayu ditarik keluar, seperti sungai biru yang menderu ke arah tubuh Ye Yunfei, menenggelamkan Ye Yunfei dalam sekejap, semakin banyak. Energi yang dikaitkan dengan kayu diserap, Ye Yunfei tubuh fisiknya mulai pulih lebih cepat. Dari kejauhan, tampak seperti sebongkah besar safir tanpa cacat yang ditempatkan di sana. Anggota badan, dada, kepala, perut, organ dalam, semuanya memancarkan cahaya, seperti patung yang diukir dari safir. Anggota tubuh, dan kepala Ye Yunfei yang sudah dimutilasi telah sepenuhnya dipulihkan pada saat ini. Di Menara Hantu, 3 bulan kemudian, cederaku sudah sembuh. Ye Yunfei berhenti menyembuhkan. Selain itu, karena penyerapan energi atribut kayu dalam jumlah besar, tubuh Jiamu Qingdi di alam Dacheng memiliki rasa kelahiran kembali dari kepompong dan tingkat yang lebih tinggi. Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, merasakan tubuh di dalam tubuh vitalitas yang luas sangat memuaskan. Berikutnya, ayo berlatih Taoti dulu, pikir Ye Yunfei. Roar, Taoti bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan membiarkan Taoti melahapnya. Pokoknya, Ye Yunfei mengobrak-abrik sebagian besar kota di alam iblis, dan dia memiliki begitu banyak barang sehingga dia tidak bisa menghitungnya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Latihan Taoti berakhir di sini. 1 bulan kemudian, Ye Yunfei berhenti berlatih Taoti. Selama bulan ini, Taoti telah menyerap banyak sumber daya, dan kekuatan keseluruhannya telah meroket lagi. Dapat dikatakan bahwa di antara 9 binatang dewa di roda totem 9 istana, yang paling kuat adalah Taoti. Selanjutnya, mari berlatih energi luar angkasa. Di Menara Hantu, Ye Yunfei berdiri dan berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah saluran luar angkasa untuk transmisi jarak jauh, yang mengandung banyak energi luar angkasa yang cemerlang. Lingkungan seperti itu sangat cocok untuk mengolah energi ruang angkasa. Ye Yunfei berteleportasi keluar dari Menara Hantu. Pada saat ini, ulat naga bertanduk emas dengan malas merangkak di kedalaman ruang, tampaknya bosan. Dia melihat Ye Yunfei keluar, mengangkat kepala naga emas kecil, dan melirik Ye Yunfei. Nak, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kata ulat sutra naga tanduk emas dengan gaya kuno. Benar, apakah ada obat mujarab yang telah Anda sempurnakan? Petik 2, ulat naga tanduk emas melanjutkan. Dia suka memakan ramuan yang dibuat oleh Ye Yunfei sendiri, itulah sebabnya dia sangat patuh pada Ye Yunfei. Kamu tahu, Ye Yunfei adalah ramuan, dan tidak banyak makhluk di dunia ini yang diberkati untuk bisa dia sering mendapatkan pil yang dibuat oleh Ye Yunfei sendiri. Ulat sutra naga bertanduk emas ini sangat berpengetahuan, jadi dia hanya tinggal di sisi Ye Yunfei. Oke, petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dengan ujung jari, lebih dari selusin pil dao terbang keluar dan mendarat di depan ulat naga bertanduk emas. Omong-omong, kali ini, ulat naga bertanduk emas yang menyelamatkan Ye Yunfei. Oleh karena itu, Ye Yunfei secara alami tidak akan memperlakukannya pelit. Haha, anak manusia, kamu punya hati nurani. Ulat sutra naga tanduk emas melihat pil dao itu, matanya berbinar, dan bergegas untuk memakannya. Saluran transmisi ruang angkasa jarak jauh ini ternyata hanya produk setengah jadi. Itu tidak dapat mengirimkan makhluk sama sekali. Paling-paling, itu hanya dapat mengirimkan beberapa item. Petik 2, setelah keluar dari Menara Hantu, Ye Yunfei berdiri di saluran luar angkasa ini dan menampilkan ruang energi. Setelah merasakannya sebentar, tidak bisa menahan tawa.
Tampaknya yang disebut master yang membuka saluran ruang angkasa ini pada awalnya tidak memiliki cukup pencapaian dalam energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa, dan membuka saluran ruang angkasa yang tidak dapat mengangkut makhluk hidup. Raungan. Pada saat ini, Kunpeng bangkit dari punggung Ye Yunfei, membentangkan sepasang sayap yang tergantung di langit, dan mulai menyerap energi ruang di saluran ruang penyulingan. Boom! Di saluran ruang angkasa ini, energi ruang melonjak seperti lautan yang melonjak dari segala arah, berkumpul di sekitar Kunpeng seperti angin puyuh yang menderu dan diserap oleh Kunpeng. Semakin banyak energi ruang yang diserap, aura yang dilepaskan dari Kunpeng ini menjadi semakin tidak terbatas. Energi luar angkasa awalnya adalah salah satu bakat Kunpeng di lingkungan yang kaya akan energi luar angkasa. Kultivasi Kunpeng secara alami seperti ikan di air, sangat menyenangkan. Booming. Pada saat tertentu, saluran luar angkasa tiba-tiba mulai bergetar hebat. Mungkinkah ada sesuatu yang akan dikirim ke sini? Ye Yunfei mahir dalam energi ruang, jadi dia bisa langsung merasakan apa arti getaran ini. Anda tahu, Ye Yunfei dapat dengan mudah membuka saluran transmisi ruang jarak jauh dengan satu gerakan sebelumnya. Tidak ada konten teknis sama sekali. Pada saat yang sama, di alun-alun di luar, tiga Raja Iblis, kabar baik. Sepertinya saya akan menghubungi Tuan dari alam leluhur itu, kata Tuan Tiangu dengan penuh semangat. Bagus, Tuan Tiangu, ingat, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan Tuan leluhur ini. Jika kita bisa memenangkan bantuannya, itu akan sangat bermanfaat bagi cabang klan monster kita di masa depan. Mungkin, master leluhur ini berbelas kasih untuk sementara waktu, dan akan menemukan cara untuk membawa kita kembali ke dunia leluhur. Petik 2. Tiga Raja Iblis juga sangat bersemangat. Selama 2 atau 3 hari terakhir, mereka, pejabat senior klan iblis kuno, telah menjaga di sini hanya untuk menyenangkan penguasa dunia leluhur. Tuan Tiangu, ini harta karun adalah harta kuno kita. Ini adalah kumpulan harta paling berharga yang dapat diproduksi sementara oleh dunia iblis. Dedikasikan untuk master dunia leluhur itu. Petik 2. Raja Iblis Aoyue melambaikan tangannya. Ratusan cincin ruang terbang keluar, mendarat di depan Tuan Tiangu, dan berkata, "Tiga Raja Iblis, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Petik 2. Tuan Tiangu dengan hati-hati meletakkan ratusan cincin luar angkasa di altar kuno, dan menjawab. Saat ini, celah ruang di atas altar kuno bergetar semakin keras. Jauh di dalam celah luar angkasa, Ye Yunfei menemukan bahwa ada titik cahaya yang ditransmisikan dari ujung lain saluran luar angkasa. Tampaknya itu senjata ajaib. Ye Yunfei sedikit penasaran. Jika itu benar-benar senjata ajaib, aku tidak sopan. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Novel 9 Matahari, bab 835. Boom! Guncangan saluran luar angkasa semakin kuat dan kuat. Ye Yunfei telah memperhatikan titik cahaya yang dikirim dengan cepat dari ujung saluran luar angkasa. Namun, transmisi jarak jauh ini membutuhkan waktu. Akhirnya, 2 jam kemudian, segel iblis muncul di hadapan Ye Yunfei. Saya melihat bahwa pada segel iblis ini, ada beberapa pola matahari, bulan, gunung dan sungai yang terukir, yang tampak megah, dan juga dipenuhi dengan hukum kekuatan iblis yang sangat cerdas. Ternyata itu senjata sihir bawaan. Meski hanya senjata sihir bawaan tingkat rendah, nilainya jauh lebih tinggi daripada senjata mulia. Ye Yunfei sedikit terkejut. Level senjata ajaib di dunia, di atas senjata yang disegani, adalah senjata sihir bawaan. Ye Yunfei memperhitungkan bahwa di bidang bintang Xuan Huang, bahkan klan besar kuno di tempat suci itu mungkin tidak memiliki senjata sihir bawaan. Itu benar, senjata sihir bawaan ini milikku. Ye Yunfei tertawa. Hah, ada juga jiwa iblis yang melekat padanya. Tampaknya klan iblis kuno telah terhubung dengan monster tertentu di dunia iblis melalui saluran transmisi ruang angkasa ini. Senjata ajaib ini mungkin adalah monster di dunia iblis. Sebuah hadiah dari klan iblis. Ye Yunfei melihat segel iblis yang perlahan mendekat di kedalaman saluran transmisi ruang angkasa. Yah, aku akan menghindarinya dulu. Temukan waktu yang tepat untuk mengambil segel iblis ini. Ye Yunfei berpikir sejenak, berpikir sendiri. Ye Yunfei dapat merasakan bahwa jiwa iblis yang melekat pada segel iblis itu tidak lemah, dan Ye Yunfei tidak berniat untuk bertarung langsung dengannya, itu akan membuang-buang tenaga. Jadi, Ye Yunfei menunjukkan sosoknya dan memasuki menara hantu.
Cari tempat di sebelahnya dan sembunyikan dulu. Ye Yunfei berkata kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan, menembus ruang dan menghilang dalam sekejap. Ini lubang cacing. Ye Yunfei memperhatikan bahwa setiap kali ulat sutra naga bertanduk emas bergerak, itu akan melepaskan hukum aneh yang berhubungan dengan ruang, menyebabkan ruang kecil di depannya segera melebur menjadi kehampaan. Ini membuat ulat naga bertanduk emas datang dan pergi dengan bebas di ruang angkasa tanpa hambatan. Itu benar, lubang cacing adalah bakat yang diwariskan dari keluarga kita, dan mereka adalah bawaan. Ulat naga bertanduk emas menjawab dengan penuh kemenangan. Gemuruh, di saluran luar angkasa, segel iblis semakin dekat. Di luar, di depan altar kuno di alun-alun, Tuan Tiangu, 3 Raja Iblis besar, dan klan iblis kuno lainnya semuanya sangat saleh, siap menyambut orang dewasa dari dunia leluhur. Ini memang dunia tingkat rendah. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari segel iblis, seperti ribuan petir meledak bersamaan, dan menyebar keluar dari lorong. Jiwa iblis pada segel iblis telah berbicara. Tuan dunia leluhur telah berbicara. Semua orang bergabung dengan saya untuk menyapa penguasa dunia leluhur. Di depan altar, Tuan Tiangu sangat bersemangat sehingga dia berteriak. Semua klan monster kuno di dunia iblis kuno dengan tulus menyambut kedatangan penguasa dunia leluhur. Di bawah kepemimpinan Master Tiangu, klan monster kuno yang berlutut di alun-alun meraung bersama. Klan iblis kuno di alun-alun ini semuanya adalah elit dari dunia iblis kuno. Di antara mereka adalah 3 Raja Iblis besar, Tuan Tiangu, monster tua dengan kekuatan iblis tak terbatas ini, sekarang meraung keras bersama, sangat kuat sehingga seluruh dunia iblis kuno benar-benar sensasional. Jadi, pada saat ini, hampir semua klan iblis kuno di seluruh dunia iblis kuno terkejut. Saat berikutnya, semua klan iblis kuno di dunia iblis kuno berlutut. Menuju alun-alun di kedalaman distrik timur, melemparkan tubuh mereka ke tanah. Selamat datang di kedatangan para leluhur. Semua anggota klan monster kuno berteriak bersama. Gemuruh, gelombang suara yang menggelinding menyebar ke seluruh dunia kecil, memekakkan telinga. Yah, sangat bagus. Di saluran luar angkasa, jiwa iblis di atas segel iblis merasa sangat puas. Dia berasal dari dunia iblis, dan ketika dia datang ke dunia tingkat rendah, bahkan jika itu hanya jiwa iblis, dia masih merasa lebih unggul, dengan rasa superioritas seolah-olah dewa turun dari dunia fana, sepenuhnya mengabaikan dunia tingkat rendah di depannya. Saat ini, di saluran luar angkasa, segel iblis Fang masih bergerak lambat, dan belum meninggalkan saluran untuk memasuki dunia iblis kuno. Sekarang dia telah datang ke sini, orang dewasa dari dunia iblis ini merasa bahwa tidak perlu terburu-buru, dan mengudara diperlukan. Saya datang ke sini kali ini untuk 2 tujuan utama. Yang pertama adalah mempersembahkan senjata ajaib ke cabang klan monster kuno Anda. Meskipun ini hanyalah senjata sihir bawaan tingkat rendah, bagi kami di dunia iblis, itu hanyalah sampah. Namun, saya percaya bahwa senjata sihir bawaan harus sangat berharga bagi dunia tingkat rendah Anda, dan bahkan dapat menjadi dasar untuk menekan keberuntungan keluarga. Jadi, Anda harus puas dengan hadiah ini. Petik 2. Jiwa iblis berkata dengan keras. Di bawah restu kekuatan iblis, suaranya bergemuruh keluar dari saluran luar angkasa, bergema di alun-alun di luar. Desis, senjata sihir bawaan, ketiga Raja Iblis, Tuan Tiangu, masih ada yang tinggi anggota tingkat klan monster kuno yang secara kolektif membatu dalam sekejap, terengah-engah satu persatu, dan tidak bisa mempercayainya sama sekali. Senjata sihir bawaan, dikatakan bahwa di seluruh medan bintang Xuan Huang, hanya beberapa klan besar kuno di tempat kudus yang memiliki kemungkinan memiliki senjata sihir bawaan. Apalagi ini hanya legenda, mungkin, bahkan klan besar kuno di tempat suci itu belum tentu memiliki senjata sihir bawaan. Ada senjata sihir bawaan untuk menekan kebangkitan klan monster kuno kita. Petik 2, itu benar. Senjata sihir bawaan sudah cukup untuk membuat klan monster kuno kita benar-benar bangkit di medan bintang Xuan Huang. Kata ini benar-benar sedikit kesalahan. Masing-masing sangat bersemangat sehingga tubuh mereka bergetar. Senjata sihir bawaan sudah cukup untuk membuat kekuatan meningkat. Terima kasih atas hadiahmu, tuanku. Tuan Tiangu memimpin dan berteriak. Terima kasih atas hadiahmu, tuanku. Tiga Raja Iblis dan klan iblis kuno lainnya berteriak dengan penuh semangat. Apa yang membuatmu bersemangat? Senjata sihir bawaan ini milikku.
Klan monster kunomu tidak punya andil. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran diam-diam. Di lorong luar angkasa, jiwa iblis cukup puas dengan ekspresi para anggota berpangkat tinggi dari klan iblis kuno. Tuanku, harta karun ini adalah sedikit kebaikan dari klan monster kuno kita kepada tuanku, semoga tuanku dapat menerimanya. Tuan Tiamu tiba-tiba teringat sesuatu, bersujud di tanah, dan berteriak keras. Di altar kuno di depannya, ratusan cincin luar angkasa terbang pada saat yang sama, mengalir ke saluran luar angkasa. Oh, ada beberapa harta karun yang bagus di duniamu yang tingkat rendah ini. Mungkin belum berkembang, sangat bagus, aku menerima hal-hal ini. Petik 2. Jiwa iblis merasakan cincin ruang angkasa dan sedikit terkejut. Jelas, dia menemukan beberapa harta berharga di cincin luar angkasa ini. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda tentang tujuan kedua dari kunjungan saya kali ini. Itu adalah Menara Dao Surgawi. Kapan Anda dapat menemukan Menara Dao Surgawi? Kata jiwa iblis. Novel 9 Matahari, bab 836. Ketika datang ke Pagoda Dao Surgawi, para anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno terkejut. Kembali ke tuanku, selama bertahun-tahun, kami tidak pernah berani melupakan tanggung jawab besar untuk menemukan Pagoda Tiandao. Namun, sejauh ini, kami belum menemukan keberadaan Pagoda Tiandao. Jawab Guru Tiamu. Butuh waktu lama untuk menemukan menara, tapi kamu masih belum menemukannya. Sekelompok sampah. Jika bukan karena aku dibatasi dan tubuh asliku tidak bisa datang ke level rendah ini dunia, aku akan membunuh kalian semua sampah sejak lama. Aku pergi mencari Pagoda Dao Surgawi sendirian. Kata jiwa iblis dengan marah. Raungan seperti guntur bergulir ditransmisikan dari saluran luar angkasa, membuat seluruh dunia iblis kuno bergetar. Banyak klan monster kuno bersujud di tanah satu persatu, ketakutan dan ketakutan. Bahkan 3 raja iblis besar tidak berani membantah setengah kalimat. Tuanku, harap tenang, tanah jatuh dewa akan dibuka. Kali ini, klan monster kuno kami akan mengirim keturunan elit ke tanah jatuh dewa untuk berburu harta karun. Yang Mulia Baiyun adalah orang dengan kemampuan deduksi paling kuat di bidang bintang kita. Dia pernah menunjukkan bahwa Pagoda Tiandao kemungkinan besar disembunyikan di 20 tempat di bidang bintang kita, salah satunya adalah Tanah Jatuh Dewa. Saya harap kali ini, kita akan mendapatkan sesuatu, kata Guru Tiamu tiba. Oke, ingat, Anda harus menemukan Menara Dao Surgawi dengan cara apapun. Jika Anda dapat menemukan Menara Dao Surgawi, alam leluhur kami akan segera membawa Anda kembali. Alam leluhur adalah dunia besar yang nyata, panggung besar, dan dunia nyata, dunia. Ini adalah dunia tingkat tinggi yang sangat cocok untuk hidup dan berkultivasi. Dunia tingkat rendah Anda hanyalah sebuah kolam kecil, dan tempatnya terlalu kecil. Jika Anda dapat kembali ke dunia leluhur, Anda akan memiliki kemungkinan tak terbatas untuk pengembangan di masa depan. Bagaimana memilih? Kamu bisa melakukannya sendiri, kata roh iblis. Oke, sekarang, aku akan memberimu senjata sihir bawaan ini. Bersiaplah untuk menerimanya, kata roh iblis. Terima kasih, tuanku. Para pejabat senior klan monster kuno di alun-alun berteriak serempak, sangat bersemangat. Mulai sekarang, klan monster kuno akan memiliki senjata sihir bawaan. Itu sangat berarti. Ini adalah harta yang cukup untuk menekan keberuntungan sebuah keluarga. Kebangkitan klan monster kuno kita sangat diharapkan. Semua pejabat senior klan monster kuno sangat bersemangat. Dalam saluran ruang, ledakan, Ye Yunfei melihat bahwa jiwa iblis perlahan menjauh dari segel iblis di sisi itu. Jiwa iblis ini tidak berniat memasuki dunia iblis kuno. Tugasnya adalah mengawal segel iblis ini ke sini. Setelah tugasnya selesai, dia siap untuk kembali ke dunia iblis. Di matanya, dunia tingkat rendah tidak sebanding dengan waktunya yang terbuang percuma. Sekarang, Ye Yunfei telah lama menatap jiwa iblis ini, dan tahu bahwa dia harus bertindak sekarang, jika tidak akan ada kesempatan. Kemudian, dekat dengannya, Ye Yunfei berkata kepada Golden Horn Dragon Silkworm, "Bagus." Ulat naga bertanduk emas juga dalam semangat tinggi, dan segera merangkak menuju jiwa iblis dengan tenang. Ulat sutra naga bertanduk emas berukuran kecil, dan bagus dalam energi ruang angkasa, menampilkan bakat lubang cacing, dan bergerak hampir tanpa suara.
Bagaimana mungkin jiwa iblis itu berharap bahwa di saluran luar angkasa ini, seseorang menyergapnya, bersiap untuk menyerangnya secara diam-diam. Ye Yunfei, jiwa iblis ini berkualitas tinggi. Jika aku bisa melahapnya, itu akan sangat membantuku. Pada saat ini, Huang Chang tiba-tiba berbicara. Dia telah melahap banyak jiwa ras monster kuno sebelumnya, membuat kemajuan besar dalam keterampilan hantu. Namun, tubuh jiwa ras monster kuno itu lebih rendah dari jiwa monster di depan mereka. Oke, biarkan dia dinonaktifkan dulu, lalu kamu bisa melahapnya. Lin Fei mengangguk. Dalam sekejap mata, ulat sutra naga bertanduk emas akhirnya datang ke sisi jiwa iblis, dan jaraknya sangat dekat. Saat ini, jiwa iblis sedang mendorong segel iblis, bersiap untuk mengirim segel iblis ini ke altar di luar. Lakukan, Ye Yunfei berteriak pelan, dan bergegas keluar dari menara hantu. Memanggil, Ye Yunfei pertama kali melepaskan pedang jiwa surgawi dan memukul jiwa iblis. Pada saat yang sama, formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen, duri gelap, binatang berkepala 9, dan matahari emas besar semuanya menabrak jiwa iblis dengan keras. Huang Chang, Hum Yao, dan bahkan Feng Lao, Tang Biao, Tang Wu dan lainnya juga menyerang pada saat bersamaan. Mereka semua menggunakan gerakan terkuat mereka, memukul jiwa iblis itu dengan gila-gilaan. Semuanya, inti dari jiwa iblis ini adalah bagian kecil dari tubuh jiwa, jadi yang paling efektif adalah menyerangnya dengan kekuatan jiwa. Ye Yunfei mengingatkan, karena jaraknya terlalu dekat, dan Ye Yunfei dan yang lainnya tiba-tiba melancarkan serangan mendadak tanpa peringatan. Jadi, tiba-tiba, jiwa iblis itu tercengang. Bagaimana dia bisa menduga bahwa di saluran luar angkasa ini, begitu banyak orang yang menyergap dan menyerangnya secara tak terduga. Serangkaian serangan mengamuk langsung menghantam jiwa iblis. Energi kekuatan jiwa, energi kekuatan spiritual, energi kekuatan hantu, ilusi dan kekuatan pesona. Aliran energi terus meledak, membombardir jiwa iblis. Tiba-tiba, jiwa iblis itu menjerit. Di antara mereka, pedang jiwa surgawi yang digunakan Ye Yunfei menyebabkan kerusakan paling parah padanya. Setiap serangan pedang jiwa surgawi melemahkan kekuatan jiwa iblis ini beberapa poin. Memanggil, bahkan ulat naga tanduk emas mulai menyerang. Apalagi serangannya sangat kuat, dengan letupan, itu menembus jiwa iblis, meninggalkan lubang transparan kecil pada jiwa iblis. Ye Yunfei melihatnya di matanya dan diam-diam memujinya. Kamu siapa? Kamu sangat berani, kamu berani menyelinap menyerangku. Jiwa iblis mulai mengaum dengan liar. Deru bergulir ditransmisikan keluar dari saluran luar angkasa. Apa yang terjadi? Seseorang diam-diam menyerang master leluhur ini. Di alun-alun di luar, semua monster kuno mendengar raungan yang datang dari lorong, dan mereka bingung sekaligus cemas. Tuanku, apa yang terjadi? Apakah Anda telah diserang? Tuan Tiangu bertanya dengan keras. Kamu sampah? Apa yang masih kamu tanyakan? Cepat masuk dan bantu aku. Aku akan dihabisi. Roh iblis itu meraung dengan marah. Gemuruh. Kekuatan iblis bergulir dilepaskan dari jiwa iblis ini, menyebar ke segala arah, menahan serangan kekerasan di sekitarnya. Namun, sebagai jiwa iblis, caranya melawan terbatas. Kematian, Ye Yunfei dengan putus asa mendesak pedang jiwa surgawi, memukul jiwa iblis terus-menerus dengan kecepatan tercepat. Set, ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan, dan terus memukul jiwa iblis setiap kali dia memukul, lubang transparan tertinggal di jiwa iblis. Dapat dikatakan bahwa serangan Lin Fei dan ulat naga bertanduk emas menyebabkan kerusakan paling parah pada jiwa iblis ini dan juga yang paling mematikan. Namun serangan Hum Yao, Huang Chang, Feng Lao, Tang Biao, Tang Wu dan 5 orang lainnya membuat jiwa iblis ini semakin terluka. Mari kita masuk dan membantu. Di alun-alun di luar, 3 raja iblis utama, Tuan Tiangu, dan pejabat tingkat tinggi lainnya dari klan iblis kuno saling memandang dengan cemas. Mereka sangat ingin masuk dan membantu, tetapi masalahnya, mereka tidak tahu apa-apa tentang energi luar angkasa. Beraninya mereka menembus celah luar angkasa. Sangat mudah untuk masuk, tetapi jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka akan merepotkan. Tuan Tiangu, apa yang harus kita lakukan? Ketiga Raja Iblis menatap Tuan Tiangu dan bertanya dengan cemas. Mereka semua dapat mendengar bahwa Tuan Leluhur memang diserang, dan situasinya tampaknya sangat kritis. Novel 9 Matahari.
Bab 837. Kami, sepertinya tidak dapat membantu, karena kami tidak memiliki kemampuan untuk memasuki saluran transmisi ini. Selain itu, bahkan jika master leluhur ini bukan lawan, musuh yang begitu mengerikan, kami pasti bukan lawan. Petik 2. Tuan Tiangu juga mengatakan hal yang sama. Bingung. 3 Raja Iblis besar dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan Iblis kuno sangat cemas ketika mendengar berita itu, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Siapa sih berani menyelinap menyerang tuan ini dari dunia leluhur? Raja Iblis Aoyue berkata dengan gigi terkatup. Mungkinkah musuh juga berasal dari alam leluhur? Apakah itu guru lain dari alam leluhur? Raja Iblis Tulang tiba-tiba menebak. Tuan lain dari klan monster kuno semuanya ketakutan saat mendengar kata-kata itu. Jika tuan leluhur lain yang datang untuk membalas dendam, maka permusuhan antara kedua leluhur benar-benar tidak dapat diintervensi. Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah besar. Akibatnya, pejabat senior klan monster kuno ini tidak punya pilihan selain menunggu dengan cemas di luar. Pada saat yang sama, di bawah serangan gila Ye Yunfei dan yang lainnya di saluran transmisi luar angkasa, jiwa iblis menjadi semakin lemah. Pada saat ini, ulat naga bertanduk emas meninggalkan ribuan lubang transparan pada jiwa iblis, hampir melubangi setengah dari jiwa iblis. Dapat dikatakan bahwa serangan ulat sutra naga bertanduk emas memiliki kerusakan fatal pada jiwa iblis ini. Tentu saja, pedang jiwa surgawi Ye Yunfei juga memiliki kekuatan yang besar. Kamu makhluk rendahan dan kotor, kutu busuk, aku ingat kamu. Tunggu saja, berani menyelinap menyerang jiwa iblisku, ini adalah hukuman mati. Aku akan menemukanmu di masa depan, dan menginjak-injak semua kutu busuk sampai mati. Jiwa iblis penuh kebencian, menanamkan penampilan dan kekuatan jiwa Ye Yunfei dan yang lainnya, dan mengirimkannya kembali ke tubuhnya yang diberikan kepadanya oleh dunia iblis melalui teknik rahasia yang cerdik dari klan iblis. Akhirnya, jiwa iblis tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Old Huang, kamu bisa melahapnya sekarang, kata Ye Yunfei kepada Huang Chang. Oke. Huang Chang sangat bersemangat sehingga dia segera bergegas. Pada akhirnya, dengan bantuan Ye Yunfei, Huang Chang berhasil melahap jiwa iblis yang tidak memiliki perlawanan. Seorang master di dunia iblis tidak lebih dari itu, kata Hu Miao dengan bibir melengkung. Tidak, dunia iblis adalah dunia tingkat tinggi. Ada beberapa monster tua dengan kekuatan iblis yang benar-benar tak terbatas di dalamnya. Anda tidak boleh meremehkan mereka. Bahkan jiwa iblis tadi, jika Anda mengetahui keberadaan kami sebelumnya, kami mungkin belum tentu itu bisa dihancurkan. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi begitu. Setelah itu, ketika kita bertemu klan monster kuno, kita tidak bisa menganggapnya terlalu serius, kata Hu Miao sambil menjulurkan lidahnya. Klan monster kuno di Xuan Huang Starfield ini tidak penting. Jika Anda pergi ke dunia iblis di masa depan, berhati-hatilah. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Oke, aku ingat. Petik 2. Kata Hu Miao. Boom. Saat ini, setelah melahap jiwa iblis, aura yang memancar dari tubuh hantu Huang Xiang mulai melambung. Aku perlu sedikit waktu untuk mencernanya. Petik 2. Kata Huang Chang. Kemudian, dia memasuki menara hantu dan mulai memurnikan dan menyerap energi dari jiwa iblis itu. Meskipun Huang Chang telah melahap banyak jiwa dari klan iblis kuno sebelumnya, itu masih jauh dari mampu dibandingkan dengan jiwa iblis ini. Jiwa iblis ini adalah tonik yang hebat untuknya. Pada saat yang sama, di luar lorong luar angkasa, di alun-alun, tampaknya tidak ada suara. Tuan Tiangu, 3 Raja Iblis besar dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan Iblis kuno semuanya terkejut. Di saluran transmisi sudah lama tidak ada pergerakan. Tuan Tiangu, bagaimana tuan leluhur itu? Kemudian, semua anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno memandang Tuan Tiangu. Kita belum mendapatkan senjata sihir bawaan itu. Jika sesuatu terjadi pada master leluhur itu, bukankah itu berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata sihir bawaan itu? Monster tua berkata dengan cemas. Anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan monster kuno terkejut saat mendengar kata-kata itu. Senjata sihir bawaan sangat penting bagi klan monster kuno. Tuan Tiangu, tolong hubungi guru leluhur itu segera untuk melihat bagaimana keadaannya. Ketiga Raja Iblis itu segera mendesak. Oke, saya akan mencoba menghubungi master leluhur itu sekarang, kata Master Tiangu. Setelah selesai berbicara,
Master Tiamu segera bersujud di depan altar kuno, menggumamkan kata-kata. Satu demi satu hukum kekuatan iblis dilepaskan dari tubuhnya dan melayang ke saluran luar angkasa. Namun, setelah sekian lama, tidak ada tanggapan dari saluran transmisi luar angkasa. Bagaimana, Tuan Tiamu? Apakah Anda sudah menghubungi guru leluhur itu? Setelah setengah jam, ketiga Raja Iblis semuanya bertanya kepada Tuan Tiamu dengan hati-hati. Tuan Dunia Leluhur tidak menanggapi. Dia sepertinya sudah pergi. Petik 2. Tuan Tiamu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sudah pergi. Para pejabat senior dari klan monster kuno di sekitar tercengang saat mendengar ini. Mungkinkah, apa yang terjadi pada Master Alam Leluhur itu? Tanya monster tua. Siapa tahu? Kurasa, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah avatar kekuatan jiwa yang diproyeksikan oleh penguasa dunia leluhur telah mundur ke dunia iblis setelah menghadapi musuh yang kuat. Yang kedua adalah penguasa dunia leluhur. Diproyeksikan sesuatu mungkin telah terjadi pada klon jiwa yang datang. Guru Tiamu menebak. Kalau begitu, bukankah kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan senjata sihir bawaan itu? Hati banyak pemimpin klan monster kuno tenggelam. Tuan Tiamu juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat ini, di saluran luar angkasa, di menara hantu, Ye Yunfei duduk bersila. Segel iblis diam-diam melayang di depan Ye Yunfei. Ada beberapa ratus cincin luar angkasa. Segel iblis ini adalah senjata sihir bawaan yang dikirim oleh jiwa iblis dari dunia iblis. Ratusan cincin luar angkasa itu adalah hadiah dari pejabat senior klan iblis kuno kepada jiwa iblis itu. Sekarang, semuanya milik Ye Yunfei. Senjata sihir bawaan ini tidak buruk. Sayang sekali bahwa terlalu banyak hukum kekuatan iblis dimasukkan ke dalamnya saat memurnikannya, sehingga cocok untuk digunakan ras monster. Untuk prajurit manusia, bahkan jika mereka dipaksa untuk memurnikan dan menggunakan itu, kekuatannya akan sangat berkurang. Ye Yunfei mempelajari segel iblis itu sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan ratusan cincin ruang angkasa. Ini kekayaan yang sangat besar. Ye Yunfei sedikit terkejut. Ratusan cincin interspatial ini berisi semua harta karun klan monster kuno selama bertahun-tahun. Tidak biasa, masing-masing sangat berharga. Humiao, ada banyak harta monster di sini, yang lebih cocok untukmu, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei menyerahkan semua harta monster yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini kepada Humiao. Terima kasih Tuan. Harta karun ini sangat berpengaruh pada saya, dan dapat membuat kekuatan saya melangkah lebih jauh. Humiao sangat bersemangat. Itu bagus. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Hei, anak manusia, jangan lupakan aku. Ulat, sutera naga bertanduk emas tidak tahu kapan, ia muncul di samping Ye Yunfei. Matanya bersinar, menatap cincin luar angkasa. Itu, titik. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, dan memberikan beberapa harta monster kepada ulat naga bertanduk emas. Karena, seperti Humiao, ulat naga bertanduk emas juga merupakan monster-monster. Menyerap dan memurnikan harta monster ini bagus untuk peningkatan kekuatan. Novel 9 Matahari, Bab 838. Yunfei juga memberi Feng Lao, Tang Wu, dan Tang Biao beberapa sumber budidaya yang cocok untuk prajurit manusia, dan meminta mereka mencari tempat untuk berlatih. Sisanya, Taoti menyerap sebagian, dan mengambil bagian itu kembali ke Penatua Tang Wu, dan membagikannya kepada semua orang untuk kultivasi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan membuat keputusan. Menabrak, pegunungan sumber daya kultivasi diambil dari cincin ruang angkasa itu dan ditumpuk di sekelilingnya. Dalam sekejap, Ye Yunfei tenggelam di dalamnya. Harta karun yang dikumpulkan oleh para pemimpin senior klan monster kuno selama bertahun-tahun dan didedikasikan untuk para penguasa dunia leluhur luar biasa baik dalam kualitas maupun kuantitas. Taoti bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei dan mulai melahap sumber daya kultivasi ini. Dari 9 binatang dari roda totem 9 istana, hanya Taoti yang tidak pilih-pilih makanan, dan dapat menyerap dan mencerna energi apapun. Bahkan jika itu adalah harta karun yang mengandung kekuatan iblis, tidak apa-apa. Saat jumlah sumber daya kultivasi yang diserap meningkat, aura yang dilepaskan dari tubuh besar Taoti terus meningkat, dan kekuatannya terus meningkat. 1 bulan kemudian, Taoti menyerap dan mencerna semua sumber daya kultivasi yang terkumpul di sekitar Ye Yunfei.
Kekuatan Taoti sekali lagi meningkat pesat. Sekarang, hanya dengan mengandalkan Taoti, aku dapat dengan mudah membunuh alam pembentuk dewa tahap menengah. Bahkan jika aku menghadapi alam pembentuk dewa tahap akhir secara langsung, aku hampir tidak bisa bertarung. Petik 2. Ye Yunfei merasakan nafas Taoti, dan berpikir sendiri. Aku akhirnya menyerap semua jiwa iblis itu. Kata Huang Chang tiba-tiba. Saya melihat tubuh hantu Huang Chang tampak berminyak dan berkilau, dan hukum hantu terpancar darinya, membuat sekelilingnya penuh dengan aura hantu, menangis dan melolong seperti hantu. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menemukan bahwa tubuh hantu Huang Chang sebenarnya mengandung serangkaian hukum kekuatan iblis. Old Huang, sepertinya kamu telah menyerap terlalu banyak jiwa dari klan iblis selama periode ini, sehingga tubuhmu telah terinfeksi oleh hukum kekuatan iblis yang kuat. Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa. Tidak buruk. Huang Chang tersenyum. Tuan, saya juga telah menyerap dan memurnikan semua sumber daya kultivasi itu. Hu Miao datang. Dapat dilihat bahwa kekuatannya telah meningkat. Memanggil. Dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas juga datang ke sisi Ye Yunfei, dan merangkak di bahu Ye Yunfei. Ye Yunfei melirik ulat naga bertanduk emas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Karena, Ye Yunfei menemukan bahwa dia tidak dapat melihat dengan jelas kekuatan sebenarnya dari ulat naga bertanduk emas ini. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Hu Miao bertanya. Langsung keluar. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, di dunia iblis kuno, bunuh dan buat malapetaka, lalu kembali ke hutan belantara utara. Tanggal pembukaan tanah kejatuhan dewa akan segera tiba, kita harus bergegas. Kata Ye Yunfei. Tuan, apakah Anda yakin sekarang bahwa Anda dapat mengalahkan 3 raja iblis besar dan monster tua itu di tahap akhir alam pembentuk dewa? Juga, jika mereka mengatur formasi besar terakhir kali, Tuan, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Hu Miao sedikit khawatir dan berkata, tidak apa-apa, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku sekarang. Ye Yunfei tertawa, karena, aku punya ini. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, segel iblis terbang keluar, mekar ribuan hukum kekuatan iblis yang sangat cemerlang. Tuan, apakah Anda sudah menyempurnakannya? Ini adalah senjata sihir monster, Tuan, Anda adalah manusia, namun Anda dapat memperbaikinya. Hu Miao berseru kaget, jika itu adalah pejuang manusia lainnya, sulit untuk menyempurnakan senjata sihir monster, tetapi tidak ada senjata ajaib di dunia yang tidak dapat saya sempurnakan. Selain itu hanyalah senjata sihir bawaan. Ye Yunfei tersenyum ringan. Tahukah Anda, saat itu Ye Yunfei bahkan memiliki banyak harta karun kaisar, belum lagi hanya senjata sihir bawaan. Selama dia memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang material, struktur, dan atribut senjata ajaib, Ye Yunfei dapat dengan mudah menyempurnakan sebagian besar senjata ajaib di dunia. Dengan kekuatanku saat ini, ditambah senjata sihir bawaan, aku bisa membuat keributan besar di dunia iblis kuno, dan membuat klan iblis kuno terluka. Ye Yunfei tersenyum ringan. Hebat, saatnya mengeluarkan bau mulut, ayo pergi, Tuan, ayo bunuh. Hu Miao berteriak keras, ingin mencoba. Pada saat ini, di luar lorong luar angkasa, Tuan Tiangu, 3 raja iblis besar dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan iblis kuno semuanya masih ada di sana. Satu persatu sepertinya sangat tidak rela. Awalnya, kali ini klan monster kuno memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata sihir bawaan. Tanpa diduga, sekarang, tidak ada apa-apa. Pada saat yang sama, mereka masih menyimpan secercah harapan terakhir di hati mereka, berharap tuan leluhur belum pergi, dan tiba-tiba menghubungi mereka lagi. Oleh karena itu, pejabat senior klan monster kuno ini telah menunggu di sini di alun-alun hampir sepanjang hari. Namun yang membuat mereka kecewa, tidak ada lagi pergerakan di saluran transmisi ruang itu. Tampaknya jika sesuatu terjadi pada avatar kekuatan jiwa dari Master Leluhur, dia akan kembali ke alam leluhur. Klan monster kuno kita melewatkan kesempatan bagus. Petik 2. Akhirnya, Tuan Tiangu menghela nafas kecewa. Senjata sihir bawaan. Anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno ini semuanya patah hati. Apakah kamu masih menunggu klon jiwa iblis tua itu? Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Aku sudah membunuhnya. Petik 2. Pada saat ini,
Tiba-tiba, suara datar dengan sedikit sarkasme terdengar. Meskipun suara ini biasa saja, itu terdengar seperti petir dari langit biru ke telinga para anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno. Siapa yang bicara? Segera, semua mata klan monster kuno mengikuti sumber suara, celah di ruang di atas altar. Kemudian, Ye Yunfei membawa Hu Miao dan Huang Chang keluar perlahan dari celah di angkasa. Kamu Yunfei. Pada saat ini, ketiga Raja Iblis, Tuan Tiango, dan klan iblis kuno lainnya semuanya berteriak ketakutan pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari mereka benar-benar tercengang, menatap Ye Yunfei dengan mata ragu. Ketika dia berada di bagian utara dunia iblis kuno, Ye Yunfei dibombardir oleh formasi ratusan iblis, dan adegan tubuhnya meledak terus-menerus. Pejabat senior klan iblis kuno ini masih mengingat dengan sangat jelas, tapi sekarang, Ye Yunfei muncul di depannya hidup dan sehat. Ye Yunfei, kamu benar-benar belum mati. Saluran luar angkasa ini adalah saluran di mana dunia iblis kuno kita berkomunikasi dengan dunia leluhur. Mengapa Anda keluar darinya? Petik 2. Setelah linglung sejenak, Tuan Tiango akhirnya sadar dan meraung dengan marah. Tidak perlu memberitahumu mengapa aku keluar dari dalam. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum tipis. Kesombongan. Ye Yunfei, kamu baru saja mengatakan bahwa penguasa dunia leluhur dibunuh olehmu. Petik 2. Tuan Tiango ingat apa yang dikatakan Ye Yunfei barusan? Lumayan. Di saluran teleportasi ini, saya bertemu dengan klon kekuatan jiwa monster tua, dan melihat bahwa dia tidak enak dipandang, saya membunuhnya dengan santai. Jadi, Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk mendengar kabar darinya. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, Tuan dari dunia leluhur, meskipun itu hanya tiruan dari kekuatan jiwa, ia pasti memiliki kekuatan iblis yang tak terbatas. Bagaimana ia bisa dibunuh olehmu? Ye Yunfei, kamu berbicara omong kosong. Petik 2. Aoyue Yao Wang meraung. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Jika kamu tidak percaya, lupakan saja. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum tipis. Novel 9 Matahari, bab 839. Mari kita lakukan bersama, membentuk formasi 100 iblis, dan bunuh dia. Saat berbicara, Master Tiango diam-diam telah mengirimkan transmisi suara ke anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan iblis kuno. Jadi, satu demi satu, monster tua itu bergerak dengan tenang dan mulai membentuk formasi 100 iblis. Apakah kamu masih ingin menggunakan formasi itu untuk menghadapiku? Ye Yunfei melihatnya di matanya, dan tidak bisa menahan cibiran. Lakukan. Saat berikutnya, 100 formasi iblis terbentuk, dan 100 klan monster kuno paling kuat di alun-alun secara bersamaan mendesak formasi untuk meledak ke arah Ye Yunfei. Gelombang energi monster seperti tsunami mengguncang seluruh dunia, dan mereka bergegas menuju Ye Yunfei seperti tsunami. Ye Yunfei terlihat sangat tenang, dengan lambaian lengan bajunya, sebuah segel kuno yang diukir dengan matahari, bulan, gunung dan sungai terbang keluar dan tiba-tiba membesar. Bang! Energi yang sangat menakutkan keluar dari segel kuno, ruang tampaknya hancur saat ini, bebatuan dan awan runtuh, dan langit serta bumi menjadi pucat. Gemuruh! Serangan formasi 100 iblis dan energi yang dilepaskan oleh segel kuno ini bertabrakan dengan keras, menyebabkan efek yang sangat mengerikan. Energi tak berujung meledak terus-menerus, hampir mengubah semua yang ada di dekatnya menjadi bubuk. Kotak hitam ini awalnya dilindungi oleh banyak formasi, tetapi saat ini dipotong menjadi 2. Senjata ajaib macam apa ini? Para pejabat senior dari klan monster kuno semuanya tercengang. 100 monster tua membentuk formasi 100 monster, dan serangan yang diluncurkan bersama-sama begitu mengerikan sehingga bahkan 3 raja monster besar tidak berani melawan secara langsung, tetapi sekarang mereka dengan mudah diblokir oleh senjata ajaib. Anggota senior klan monster kuno itu menatap segel kuno di depan Ye Yunfei dengan sangat ketakutan. Efeknya bagus, seperti yang diharapkan dari senjata sihir bawaan. Ye Yunfei tersenyum ringan. Hah, senjata ajaib ini. Tiba-tiba, Tuan Tiango menilai segel kuno yang mengambang di depan Ye Yunfei, merasa tidak yakin. Ye Yunfei, dari mana kamu mendapatkan senjata ajaib ini? Ini adalah senjata ajaib milik klan iblis kami. Tuan Tiango bertanya pada Ye Yunfei. Senjata ajaib dari klan iblis kita. Anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan monster kuno terkejut saat mendengar kata-kata itu. Senjata ajaib ini jelas milikku, yang mengatakan itu milik klan monstermu. Ye Yunfei mencibir. Pada segel kuno ini,
sebenarnya ada hukum kekuatan iblis dari klan iblis kita, dan itu juga diukir dengan totem klan iblis kita. Itu pasti, senjata ajaib milik klan monster kita. Mungkinkah ini senjata ajaib adalah penguasa dunia leluhur? Senjata sihir bawaan yang dikirimkan kepada kami oleh klan iblis kuno. Kata Tuan Tiangu, senjata sihir bawaan yang dikirim oleh leluhur. Ketika anggota senior suku monster kuno mendengar ini, pandangan mereka tertuju pada segel kuno di depan Ye Yunfei. Itu benar, ini adalah senjata sihir bawaan. Hanya senjata sihir bawaan yang memiliki kekuatan seperti itu. Segera, ketiga Raja Iblis itu berkata, ternyata senjata sihir bawaan yang dikirim oleh Master Leluhur jatuh ke tangan Ye Yunfei. Pada saat ini, para eksekutif klan monster kuno ini akhirnya menemukan jawabannya. Ho, tiba-tiba, raungan marah terus terdengar. Semua anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno memandang Ye Yunfei, dan tatapan mereka mulai memerah. Kemarahan yang meluap naik dari tubuh setiap anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno. Ini adalah senjata sihir bawaan. Itu diambil di tengah jalan, apalagi orang ini masih Ye Yunfei, musuh bebuyutan klan monster kuno. Perasaan ini terlalu mencekik. Ye Yunfei, senjata ajaib ini milik klan monster kuno kami, segera kembalikan. Jika tidak, klan monster kuno kami tidak akan pernah mati bersamamu. Master Tiangu menatap Ye Yunfei, mengucapkan setiap kata. Saya ulangi, senjata ajaib ini milik saya. Terlebih lagi, bahkan jika klan monster kuno Anda ingin menyerah, saya tidak akan pernah berakhir dengan klan monster kuno Anda. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum tipis. Lakukan, ambil kembali senjata sihir bawaan. Petik 2. Tiga Raja Iblis besar sangat marah dan meraung pada saat yang sama. Saat berikutnya, anggota berpangkat tinggi dari suku iblis kuno ini mengaktifkan formasi 100 iblis lagi. Energi iblis yang mengamuk merobek ruang dan bergegas menuju Ye Yunfei seperti tetesan hujan kali ini. Ye Yunfei tidak menggunakan segel kuno untuk melawan. Sebaliknya, dia menggunakan energi ruang untuk melarikan diri ke kedalaman ruang dan menghilang. Setelah Kunpeng berlatih di celah ruang untuk jangka waktu tertentu, energi ruang meningkat banyak. Sekarang, bahkan di dunia iblis kuno, yang penuh dengan hukum kekuatan iblis, Ye Yunfei bisa tinggal di kedalaman ruang untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, dengan master energi luar angkasa seperti ulat naga bertanduk emas, Ye Yunfei memiliki banyak kepercayaan diri, dan dia tidak akan pernah semalu dia di wilayah utara dunia iblis kuno. Aku akan memaksanya keluar, dan kalian mengerahkan formasi 100 iblis untuk menghadapinya. Master Tiangu berencana mengulangi trik lama dan menggunakan metode terakhir untuk menghadapi Ye Yunfei. Saya melihat sepasang cakar monsternya membentuk segel dengan cepat, dan satu demi satu rune monster terbang keluar dari segel dan menembus ke angkasa. Saat berikutnya, booming, di kedalaman ruang, sejumlah besar hukum kekuatan iblis mulai mendidih, meraung dan dengan keras menabrak Ye Yunfei. Ledakan, Kunpeng muncul, menyelimuti tubuh Ye Yunfei, dan kekuatan monster yang melonjak menghantam tubuh Kunpeng dan terpental. Ye Yunfei tidak terlalu terpengaruh. Tampaknya tidak berpengaruh. Master Tiangu merapal mantra untuk sementara waktu, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa memaksa Ye Yunfei keluar dari kedalaman ruang. Setelah beberapa tarikan napas, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di belakang beberapa anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno. Boom! Ye Yunfei mengaktifkan segel kuno dan meluncur ke depan. Segera, energi yang menakutkan melonjak hebat, meledak seperti guntur demi guntur. Kemanapun segel kuno itu pergi, tubuh klan monster kuno berpangkat tinggi itu langsung berubah menjadi bubuk. Sialan, anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan monster kuno sangat marah, melancarkan serangan kekerasan dan meledakkan ke arah posisi Ye Yunfei. Tapi, memegang segel kuno di tangannya, Ye Yunfei melepaskan energi ruang angkasa, melangkah ke ruang angkasa dalam satu langkah, dan menghilang. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di posisi lain, meledakkan segel kuno di tangannya, dan energi yang mengepul melonjak hebat. Kali ini, ada 7 anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno yang memiliki kekuatan untuk membentuk para dewa. Harus dikatakan bahwa kekuatan senjata sihir bawaan sangat menakutkan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh alam yang membentuk dewa. Brengsek, berhenti. Anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan monster kuno menatapnya dengan air mata berlinang, berteriak lagi, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan putus asa. Namun,
Ye Yunfei langsung melarikan diri keluar angkasa dan menghilang lagi. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul kembali di posisi lain dan menghancurkan segel kuno di tangannya. Booming, satu demi satu energi meledak, dan 5 atau 6 anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno dengan kekuatan untuk membentuk para dewa hancur berkeping-keping di tempat. Sejauh ini, formasi 100 setan telah dihancurkan. Bahkan jika itu tidak pecah, Ye Yunfei tidak dapat menahannya. Karena, Ye Yunfei dapat melakukan perjalanan melalui ruang kapan saja untuk menghindari serangan formasi 100 iblis. Hei, sialan, senjata sihir bawaan ini milik klan iblis kuno kita. Ye Yunfei, kamu benar-benar menggunakannya untuk membunuh tuan dari klan iblis kunoku. Binatang kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergilah ke neraka. Raja Iblis Aoyue seperti cahaya iblis, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan sangat cepat. Old Monster Aoyue, saatnya bertemu denganmu. Ye Yunfei menatap Monster King Aoyue yang bergegas mendekat, matanya menajam. Novel 9 Matahari, Bab 840. Mata Raja Iblis Aoyue dipenuhi dengan niat membunuh, pupilnya bersinar dengan cahaya hitam legam, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dia sangat membenci Ye Yunfei. Pada saat ini, energi monster yang mengerikan keluar dari seluruh tubuhnya dengan dahsyat, seperti gunung berapi yang meletus. Boom! Semua jenis lampu iblis bersinar, dan lebih dari 100 artefak terbang keluar dari Raja Iblis Aoyue dan diaktifkan pada saat yang sama, seperti matahari hitam kecil, membombardir Ye Yunfei dari berbagai arah. Meskipun sebagian besar artefak terhormat ini bermutu rendah, ada lebih dari 100 keping dalam satu tembakan, dan hanya Raja Iblis Aoyue, yang duduk di satu sisi, yang dapat melakukan gerakan berani seperti itu. Gemuruh. Setelah melepaskan lebih dari 100 keping artefak, pedang hitam muncul di tangan Raja Iblis Aoyue, yang panjangnya 10 kaki, dia mengangkatnya dengan keras dan menyerang Ye Yunfei. Raja Iblis Aoyue memang monster tua dengan kekuatan iblis tak terbatas, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada God Saping Realm tahap akhir umum. Dia mengepalkan pedang hitam besar itu erat-erat dengan kedua tangannya, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Lawan senjata ajaib denganku, kan? Ye Yunfei melirik lebih dari 100 artefak yang mendekat, dengan seringai di wajahnya. Ledakan, segel kuno di tangan Ye Yunfei meledak, disertai dengan energi yang mengepul, seolah-olah akan menekan ke dalam kehampaan. Bang, bang, bang. Lebih dari 100 artefak yang diledakkan oleh Raja Iblis dari Aomun, selama mereka sedikit tersentuh oleh segel kuno, mereka akan segera hancur dan berubah menjadi puing-puing, terciprat kemana-mana. Ledakan, Ye Yunfei mengulurkan jarinya dan mendesak segel kuno untuk melemparkannya ke Raja Iblis Aoyue. Kapan? Guyin dan pedang hitam di tangan Raja Iblis Aoyue bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, seluruh dunia bergetar, seolah-olah genderang dewa sedang ditabuh. Wajah Raja Iblis Aoyue berubah drastis di tempat, sosoknya mundur dengan cepat, dan beberapa suap darah keluar dari mulutnya. Dia hanya berada di tahap akhir dari alam pembentuk dewa, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk melawan senjata sihir bawaan? Ayo pergi bersama, Raja Iblis Wuk, Raja Iblis Tulang, Tuan Tiangu dan 8 atau 9 master tahap akhir lainnya dari alam pembentuk dewa tiba pada saat yang sama, berteriak satu demi satu. Boom boom boom, monster-monster tua ini bertarung bersama, atau mengorbankan senjata sihir monster, atau menampilkan berbagai gerakan pengetahuan klan monster kuno, dan meledakkan Ye Yunfei. Ye Yunfei mengaktifkan segel kuno, dan memblokirnya tanpa mengelak atau menghindarinya. Boom! Berbagai energi bertabrakan dengan ganas di ruang ini, dan gelombang kejut energi tak berujung terus menyebar. Tampaknya seluruh dunia akan terbalik, dan gelombang kejut energi yang mengerikan mengubah segalanya menjadi debu. Segel kuno itu dengan mudah memblokir serangan para master monster kuno itu. Terlalu menakutkan, 3 Raja Iblis besar, Tuan Tiangu, dan beberapa penguasa lain dari klan iblis kuno yang terlambat di alam pembentuk dewa semuanya dikejutkan oleh kekuatan segel kuno dan terus mundur. Haha, saatnya menyelesaikan akun antara saya dan klan monster kuno Anda hari ini. Petik 2, Ye Yunfei tertawa, dan bergegas maju dengan langkah besar. Di bawah desakan Ye Yunfei, segel kuno terus membesar, seperti gunung suci dengan kekuatan tak terbatas, bergemuruh ke depan. Puff! Kondisi pembentuk dewa tahap akhir monster tua yang kuat tidak bisa, tidak mengelak, dan dipukul di tempat,
berubah menjadi awan kabut darah, menghancurkan tubuh dan jiwa. Bergerak cepat, semuanya. Demon King meraung. Sai, mencicit. Semua anggota berpangkat tinggi dari klan iblis kuno menjadi pucat karena ketakutan, dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Kekuatan tempur Ye Yunfei sudah mendekati tahap akhir dari alam pembentuk dewa, dan sekarang dia mengendalikan senjata sihir bawaan, bahkan 3 Raja Iblis utama tidak berani bertarung langsung. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, mempercepat 10 kali lipat, dan segera menyusul anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno yang berada di tahap tengah alam pembentuk dewa. Engah, Guyin terguncang ke depan, dan anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, jadi dia terguncang sampai mati di tempat. Selanjutnya, Ye Yunfei terus membunuh satu demi satu master tingkat tinggi dari klan monster kuno. Perang ini telah berlangsung sampai sekarang, dan kotak hitam itu telah lama dihancurkan. Hanya altar kuno di tengah alun-alun yang tersisa, dilindungi oleh sejumlah besar hukum kekuatan iblis, membubung ke udara dan melayang di sana. Aku tidak suka berkelahi lagi. Semua orang mengungsi dan kembali ke kuil leluhur. Petik 2. Tuan Tiangu berteriak tiba-tiba. Dia bisa melihat bahwa jika pertarungan berlanjut seperti ini, para pemimpin senior klan monster kuno mungkin akan musnah. Segera mundur ke kuil leluhur. 3 Raja Iblis juga meraung satu demi satu. Jadi, anggota berpangkat tinggi yang tersisa dari klan monster kuno meregangkan tubuh mereka dengan putus asa satu persatu, dan pergi dengan tergesa-gesa. Segera perintahkan semua pasukan untuk kembali ke kuil leluhur. Ketiga Raja Iblis juga mengeluarkan perintah untuk membiarkan semua pasukan klan iblis kuno mundur ke kuil leluhur. Dengan kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan Ye Yunfei sekarang, tidak ada seorang pun dari klan monster kuno yang bisa melawannya. Kemana harus lari? Pada saat ini, Ye Yunfei mengarahkan pandangannya pada Raja Iblis Ao Yue dan mengejarnya. Di bawah akselerasi 10 kali lipat dari Tian Yingpao, kecepatan gerakan Ye Yunfei mencapai titik ekstrim, dan dia terus mendekati Raja Iblis Ao Yue. Pergi ke neraka, Ye Yunfei meraung, mengaktifkan segel kuno, dan melemparkannya ke Raja Iblis Ao Yue. Gemuruh, energi dahsyat yang mengerikan meraung ke depan seperti lautan. Kamu Yunfei? Aku akan bertarung denganmu. Raja Iblis Ao Yue sangat malu dan kesal, memegang pedang hitam sepanjang 10 kaki di kedua tangan, dan menebas ke belakang. Kapan? Pedang hitam besar bertabrakan dengan Guyin lagi. Bang! Tubuh Raja Iblis Ao Yue terlempar ke depan karena syok, dan darah menyembur keluar lagi dan lagi. Yang membuatnya semakin kesal adalah pedang hitam besar itu benar-benar hancur, dengan celah muncul satu persatu. Ho! Raja Iblis Ao Yue sangat marah hingga dia meraung lagi dan lagi, merasa sangat sedih. Selama ini, dialah yang mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei, tapi sekarang sebaliknya, Ye Yunfei mengejar dan membunuhnya. Tapi dia tidak berdaya untuk melawan. Boom! Di tengah raungan Raja Iblis Ao Yue, Ye Yunfei mengaktifkan segel kuno lagi, dan melemparkannya dari belakang. Gemuruh! Segel kuno setebal gunung, dipenuhi dengan energi yang menakutkan, tak terbendung. Ledakan, Raja Iblis Ao Yue dikirim terbang lagi. Kali ini, tubuh monsternya yang tinggi mengalami trauma yang sangat besar, bagian tubuhnya yang lebih kecil hancur, dan darah monster itu berhamburan dengan liar. Monster tua, akhiri hidupmu hari ini, teriak Ye Yunfei, memegang segel kuno di tangannya, dan mengejarnya seperti meteor yang mengejar bulan. Pada saat yang sama, Ye Yunfei tidak bisa tidak memuji secara diam-diam. Meskipun Raja Iblis Ao Yue ini baru pada tahap akhir dari alam pembentuk dewa, dan wilayahnya tidak terlalu tinggi, kekuatan monsternya melonjak dan sangat tebal. Terlebih lagi, tubuh monster jangkung itu telah ditempa dan ditempa, dan kemampuannya menahan pukulan sangat kuat. Setelah dibombardir oleh segel kuno beberapa kali, ia masih bisa bertahan. Raja Iblis Ao Yue sendiri sangat berbakat, tetapi dia dibatasi oleh lingkungan dunia iblis kuno dan bidang bintang Xuan Huang, jadi prestasinya terbatas. Jika dia berada di dunia iblis yang sebenarnya, dia pasti akan tumbuh menjadi raksasa monster. Ye Yunfei berpikir diam-diam. Boom! Segel kuno di tangan Ye Yunfei terlempar lagi. Kali ini, Raja Iblis Ao Yue menjerit dan terluka parah. Bagian di bawah bahunya semuanya menghilang. Hanya bagian di atas bahu yang tersisa. Bajingan kecil Ye Yunfei, aku bersumpah, aku akan membalas ini.
Raja Iblis Aoyue mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kemudian, peng, sisa tubuh Raja Iblis Aoyue mulai terbakar dengan berkobar. Dia membakar sumber kekuatan iblis. Memanggil, di bawah kondisi sumber kekuatan iblis yang terbakar, kecepatannya tiba-tiba dipercepat, berubah menjadi cahaya iblis, dan menghilang dalam sekejap. Kemana harus melarikan diri? Ye Yunfei tidak mau melepaskannya, dan mengejarnya dengan cermat. Setelah beberapa tarikan napas, kuil iblis hitam muncul di depannya. Dengan keras, Raja Iblis Aoyue menyerbu ke dalam kuil iblis. Pada saat yang sama, anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan iblis kuno bergegas ke kuil iblis dengan sekelompok pasukan. Bersambung.